variasinya banyak ya Mbak, untuk behel itu. Jadi kalau behel metal yang mungkin yang banyak dipakai, mungkin yang ada karetnya itu yang bisa saya infokan, yang sering di mana-mana banyak dipakai. Nah, kalau misalkan metal dengan safir, dengan self ligating. Nah, kalau yang safir dan metal itu hanya perbedaan di bahannya. Jadi kalau misalnya pasien, dok saya pengen nih yang lebih nggak kelihatan gitu. Nah, itu akan diarahkan ke yang safir gitu. Kemudian kalau untuk yang self ligating, untuk yang self ligating itu dia teknologi yang lebih baru dibandingin yang metal. Jadi kalau misalkan bisa saya bilang tuh upgrade-nya gitu. Nah, upgrade-nya bedanya apa? Kalau misalkan untuk yang behel konvensional yang metal itu biasanya butuh kontrol rutin minimal 3-4 minggu sekali, atau ada juga dokter yang 2 minggu sekali. Nah, kok bisa sih 2 minggu 3 minggu sekali? Nah, itu berdasarkan penelitian yang sudah dari lama. Pergerakan gigi dengan behel metal itu karena dia pakai karet, setelah 3 minggu karetnya itu kekuatannya berkurang Mbak, maka dari itu harus diganti karet yang baru dengan kontrol itu tadi. Nah, ketika untuk yang self ligating itu dia sudah tanpa karet, jadi udah nggak pakai karet lagi, dia modelnya seperti ada pintunya terus dibuka tutup seperti itu. Nah, kawatnya pun juga beda dengan yang behel. Jadi behel itu kan komposisinya ada beberapa. Yang kotak-kotak yang nempel di gigi itu namanya bracket, yang kawatnya melintas itu namanya wire. Nah, untuk wire dan behelnya itu dan bracketnya untuk yang konvensional dan self ligating itu beda. Nah, yang self ligating satu tanpa karet, jadi dia bisa kontrolnya itu bisa 2-10 minggu sekali. Jadi 2 bulan sampai 10 minggu sekali. Jadi nggak perlu sampai 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali. Jadi untuk pasien yang pengen dok saya luar kota, jadi bisa dengan yang self ligating gitu. Kemudian kalau dari sisi kenyamanannya, jadi lebih painless, nggak sesakit dengan yang karet. Karena kalau karet tuh setiap kontrol dikencengin lagi, jadi bener-bener satu gigi itu lebih terasa. Sedangkan kalau yang untuk self ligating itu tekanannya lebih smooth, kalau bisa saya bilang. Tetap ada rasanya, tapi nggak sekenceng yang karet gitu. Jadi itu untuk yang self ligating. Nah, untuk self ligating itu juga ada berbagai tipe. Nah, kalau misalkan untuk yang self ligating, mungkin kalau ada yang tahu, ada yang merek yang Demon itu lebih ke dia kayak pionirnya gitu Mbak. Jadi pionirnya, jadi dia yang bikin pertama kali, yang selalu mengupdate terus perkembangannya. Jadi untuk yang paling baik, yang untuk pergerakannya lebih cepat, dan saya sendiri memakai juga untuk provider dari Damon itu memang untuk hasilnya di pasien itu lebih cepat, lebih baik. Jadi untuk kepuasan pasien itu lebih baik gitu. Kemudian kalau yang aligner, jadi kalau misalkan untuk aligner itu dia bukan behel, jadi dia seperti kalau misalkan yang bening gitu, bening yang dipakai dilepas pakai setiap hari. Jadi kalau misalkan behel itu kan nempel di gigi, kalau ini pasien harus ganti setiap seminggu sekali biasanya. Untuk itu bisa menggerakkan gigi tapi pelan-pelan. Jadi misalkan kalau pasien di klinik kami misalkan pakai aligner, nah nanti tahapannya itu nanti dia pas pakai alignernya nanti kita langsung kasih satu paket gitu, misal untuk 20 minggu misal begitu, nanti satu paket kita berikan ke pasien seminggu sekali bisa ganti sendiri di rumah. Tapi ini akhirnya untuk pasien yang agak sulit ngelepas pakai, berarti nggak akan kita saranin ke situ. Nah, akhirnya tapi untuk pasien yang di luar kota, yang mungkin secara waktu kalau kontrol rutin kita nggak bisa nih, nah itu diarahkan pakai yang aligner. Jadi sama untuk kasusnya, untuk yang aligner itu lebih ke kasus yang ringan, jadi nggak terlalu berat. Jadi kalau misalkan tadi, dok giginya tembus banget, harus cabut, nah itu dengan aligner itu nggak bisa, karena ada keterbatasan sendiri untuk aligner gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.